dalam sejarah panjang umat manusia. Sedikit sekali peristiwa yang mampu mengubah arah peradaban, seperti yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam saat itu baru saja kehilangan sosok yang selama 23 tahun menjadi pemimpin, pembimbing, sekaligus utusan Allah. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga kepala negara, panglima perang, hakim, dan pemersatu seluruh kabilah Arab. Selama hidupnya, setiap persoalan selalu memiliki jawaban. Namun ketika Rasulullah wafat, muncul satu pertanyaan besar yang belum pernah dihadapi umat Islam sebelumnya. Siapa yang akan memimpin umat setelah beliau? Pertanyaan ini tampak sederhana. Namun dari sinilah kemudian muncul perdebatan yang dalam perjalanan sejarah akhirnya melahirkan berbagai kelompok dalam Islam. Salah satunya adalah kelompok yang kemudian dikenal dengan nama Syiah. Namun bagaimana sebenarnya asal-usul Syiah? Apakah kelompok ini sudah ada sejak zaman Nabi? Ataukah ia lahir dari konflik politik setelah wafatnya Rasulullah? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke masa paling awal dalam sejarah Islam. Tahun 632 Masehi, Madinah tenggelam dalam suasana duka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar dengan cepat. Para sahabat tidak percaya. Sebagian menangis, sebagian terpukul. Bahkan Umar bin Khattab pada awalnya menolak mempercayai kabar tersebut. Ia berkata bahwa siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat akan ia hukum. Namun kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dan menenangkan umat. Ia berkata dengan kalimat yang kemudian menjadi salah satu kalimat paling terkenal dalam sejarah Islam. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Umat Islam akhirnya menyadari kenyataan yang pahit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah meninggalkan mereka. Namun masalah lain segera muncul. Umat Islam membutuhkan seorang pemimpin. Pada hari yang sama setelah wafatnya Nabi, sebagian kaum Ansar berkumpul di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Mereka membicarakan siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam. Beberapa tokoh muhajirin kemudian datang ke tempat itu. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah. Terjadi diskusi panjang. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Namun akhirnya para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Keputusan ini kemudian diterima oleh mayoritas sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya juga memberikan baiat kepada Abu Bakar. Namun dalam perjalanan sejarah kemudian, sebagian orang memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa Ali sebenarnya lebih berhak memimpin umat Islam. Pandangan inilah yang kelak menjadi salah satu akar munculnya Syiah. Secara bahasa, kata Syiah berasal dari bahasa Arab. Syiah yang berarti pengikut atau kelompok pendukung. Pada masa awal Islam, istilah ini sebenarnya hanya digunakan untuk menyebut orang-orang yang mendukung Ali dalam persoalan politik. Belum ada doktrin teologi khusus. Belum ada mazhab. Belum ada ritual berbeda. Istilah ini hanya berarti kelompok pendukung Ali. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang sangat luas. Persia dan sebagian besar wilayah Romawi berhasil ditaklukkan. Kemudian setelah Umar wafat, kepemimpinan berpindah kepada Utsman bin Affan. Namun pada masa inilah mulai muncul ketegangan politik. Sebagian kelompok menuduh adanya nepotisme dalam pemerintahan. Ketegangan ini akhirnya berkembang menjadi pemberontakan. Dan pada tahun 656 Masehi, terjadi peristiwa tragis. Utsman bin Affan terbunuh di rumahnya sendiri. Kematian Utsman menjadi salah satu titik balik paling besar dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Utsman, umat Islam mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun situasi politik saat itu sudah sangat kacau. Sebagian pihak menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum.
Sebagian lain berpendapat bahwa stabilitas negara harus dipulihkan terlebih dahulu. Perbedaan pandangan ini akhirnya memicu konflik besar. Salah satunya adalah Perang Jamal. Sebuah perang antara pasukan Ali melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar bersama Talhah ibnu Ubaidullah dan Zubair ibn al-Awwam. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Ali. Namun luka perpecahan sudah mulai terasa. Konflik terbesar berikutnya terjadi antara Ali dan gubernur Syam saat itu, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Muawiyah menuntut agar pembunuh Utsman dihukum terlebih dahulu sebelum mengakui kepemimpinan Ali. Konflik ini akhirnya memuncak dalam Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Perang berlangsung sengit, namun akhirnya kedua pihak sepakat melakukan arbitrase. Keputusan ini justru menimbulkan masalah baru. Sebagian pasukan Ali menolak keputusan tersebut. Mereka keluar dari barisan Ali dan membentuk kelompok baru yang dikenal sebagai Khawarij. Perpecahan dalam tubuh umat Islam semakin dalam. Beberapa tahun setelah konflik tersebut, terjadi tragedi lain. Pada tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang anggota Khawarij saat sedang menuju masjid untuk sholat subuh. Kematian Ali kembali mengguncang umat Islam. Setelah itu putranya, Hasan ibnu Ali, sempat menjadi khalifah. Namun demi menghindari perang saudara yang lebih besar, Hasan akhirnya memilih berdamai dengan Muawiyah. Kekuasaan kemudian berpindah kepada Muawiyah dan berdirilah dinasti Umayyah. Beberapa tahun kemudian, terjadi peristiwa yang paling membekas dalam sejarah Syiah, tahun 680 Masehi. Putra Ali lainnya, Husain ibnu Ali, menolak berbayat kepada khalifah baru, Yazid ibnu Muawiyah. Husain kemudian menerima banyak surat dukungan dari penduduk Kufah. Ia berangkat bersama keluarga dan pengikutnya menuju Irak, namun di sebuah tempat bernama Karbala. Pasukan Husain yang sangat kecil dikepung oleh tentara Umayyah. Pada tanggal 10 Muharram, terjadilah tragedi yang menggetarkan sejarah Islam. Husain dan sebagian besar keluarganya gugur. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat penting bagi Syiah. Setiap tahun mereka mengenangnya dalam peringatan Asyura. Setelah tragedi Karbala, kelompok pendukung keluarga Ali semakin berkembang. Mereka mulai mengembangkan konsep teologi baru. Salah satunya adalah konsep imamah. Dalam konsep ini, pemimpin umat Islam bukan sekadar pemimpin politik, melainkan pemimpin spiritual yang dipilih oleh Allah. Menurut keyakinan Syiah Imamiyah, terdapat 12 imam yang merupakan keturunan Ali dan Fatimah. Imam terakhir diyakini menghilang dan akan kembali di akhir zaman sebagai Mahdi. Selama berabad-abad, Syiah tetap menjadi kelompok minoritas. Namun pada beberapa masa mereka berhasil mendirikan kekuasaan besar. Contohnya, dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Buyid di Persia, dan yang paling berpengaruh adalah dinasti Safawi pada abad ke-16. Dinasti Safawi menjadikan Syiah sebagai agama resmi Persia. Sejak saat itu, wilayah Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran menjadi pusat utama Syiah di dunia. Hari ini, Syiah merupakan salah satu cabang besar dalam Islam. Jumlah penganutnya diperkirakan sekitar 10-15% dari total umat Islam di dunia. Mereka banyak ditemukan di Iran, Irak, Lebanon, Azerbaijan, Bahrain, dan beberapa wilayah lainnya. Sementara mayoritas umat Islam di dunia mengikuti mazhab Sunni. Sejarah Syiah adalah bagian dari sejarah panjang umat Islam. Ia lahir dari peristiwa politik, konflik kekuasaan, dan tragedi yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sejarah juga mengajarkan satu hal penting, bahwa perbedaan yang muncul di masa lalu seringkali dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada zamannya. Memahami sejarah bukan untuk memperbesar perpecahan, melainkan agar kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Karena pada akhirnya, semua umat Islam tetap bersatu dalam satu kalimat yang sama. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.